Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putri dengan NIM 235630104. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari perbaikan dari kuis pertama kemarin. Langsung saja kita buka Android Studio-nya. Nah, pertama-tama pada kuis tersebut kita disuruh buat sebuah activity yang dimana activity itu menampung sebuah fragment, lalu terdapat button navigation. Nah, pada button navigation itu terdapat sebuah fragment yang mengarahkan kita ke soal 1, soal 2, dan soal 3. Nah, pada kuis tersebut terdapat 3 soal. Yang pertama itu disuruh membuat sebuah codingan yang mengubah Celsius ke Fahrenheit dan Fahrenheit ke Celsius. Lalu soal kedua itu kita disuruh ubah ke soal kedua itu membuat list view, di mana ketika kita mengklik salah satu list view-nya, itu akan menampilkan sebuah detail dari kampus, dan ketika kita klik toolbar, maka kita akan diarahkan ke website resmi dari universitas tersebut. Lalu yang ketiga adalah ketika kita klik navigation yang ketiga atau logout, maka akan muncul message alert dialog, sebuah pesan konfirmasi bahwa apakah kita ingin logout atau tidak. Nah, untuk pertama, karena kita akan membuat sebuah activity yang menampung sebuah fragment, jadi terlebih dahulu kita membuat sebuah button yang akan mengarahkan kita ke kuis tersebut. Jadi saya sudah menambahkan button di fragment home saya sini. Nah, saya sudah menambahkan button, di mana saya menambahkan button quiz, dan ketika kita klik, maka kita akan diarahkan ke quiz activity. Lalu kita lihat juga untuk file layout-nya. Di sini fragment home. Nah, di sini saya sudah menambahkan button baru di sini dengan nama quiz. Oke, langsung saja kita lihat untuk quiznya. Nah, pada soal pertama kita lihat. Nah, pada soal pertama, di mana pada soal pertama ini kita disuruh membuat codingan yang mengubah dari Fahrenheit ke Celsius, dan begitu juga sebaliknya. Untuk pertama, kita masih sama menggunakan binding, lalu kita menggunakan variabel untuk menentukan arah konversi, di mana ketika nilainya itu true, maka dia adalah Celsius ke Fahrenheit. Nah, ketika nilai itu false, maka itu adalah Fahrenheit ke Celsius. Lalu ini on-cut view, ini adalah untuk layout kita. Lalu sini karena saya menggunakan label, kita menggunakan set label berdasarkan konversi yang dipilih. Lalu ini adalah ketika kita klik text view tersebut, maka itu akan mengubah dari Celsius ke Fahrenheit atau Fahrenheit ke Celsius. Jadi kita mengubahnya itu melalui label. Nah, kita mengupdate labelnya menggunakan ini sesuai dengan arah konversi, sesuai dengan true atau false. Nah, ini untuk menangani tombol convert kita. Lalu ini adalah menyesuaikan label. Jadi label tersebut akan menyesuaikan dengan arah konversi kita. Terus selanjutnya ini adalah menerima inputan, yaitu berupa number. Lalu ketika kita tidak mengisi inputan tersebut, maka akan muncul sebuah pesan atau tools, please enter a number. Maka kita harus mengisi sebuah inputan tersebut. Lalu kita di sini ada untuk mengubah volume jadi angka. Nah, di sini ada konversi Celsius ke Fahrenheit, dan hasil tersebut akan diformat menjadi bilangan 2 desimal. Nah, ketika sudah, maka hasil konversi tersebut akan berupa sebuah tools. Maka ketika kita convert, maka hasilnya itu akan berupa tools di bawah yang menampilkan hasil dari konversi kita. Nah, ini adalah function untuk agar memori kita itu tidak leaks. Oke, kita lihat untuk layout-nya soal 1. Nah, di sini kita lihat layout-nya. Simple saja, saya hanya menyertakan gambar. Lalu ada inputan teks. Nah, di sini label. Nah, ketika label ini kita klik lama, maka dia akan langsung berubah
yang jadinya true menjadi false. Nah, ketika false maka labelnya akan berubah menjadi enter the value in the Fahrenheit. Nah, di bawah ini juga akan berubah. Nah, ini codingannya. Lalu kita lihat untuk codingan kedua. Nah, pada soal kedua ini kita disuruh membuat list view, di mana pada list view tersebut terdapat 5 nama kampus atau universitas. Jadi saya menggunakan kampus list, di mana berisi array of array yang pada indeks 0 itu berupa nama universitasnya, indeks pertama itu berupa deskripsi singkat, dan indeks ketiga itu berupa detail dari kampus tersebut. Nah, karena kita ada 5, jadi arraynya berisi 1, 2, 3, 4, 5. Lalu override on create view untuk layoutnya, dan selanjutnya kita menyetel toolbar. Nah, di sini kita menyetel mengatur toolbar agar bisa berfungsi action bar-nya. Nah, yang di bawah itu kita menambahkan title dengan nama daftar kampus untuk toolbar-nya. Lalu kita menyusun updater untuk list view, kita menggunakan array updater, lalu akan menampilkan sebuah nama dan deskripsi singkat. Lalu kita menetapkan adapter pada list view-nya, dan kita menangani klik pada item di list view. Nah, di sini ketika kita klik salah satu list view tersebut, maka kita akan langsung diarahkan ke detail activity. Nah, pada detail activity ini akan menampilkan sebuah deskripsi tadi berdasarkan masing-masing kampus. Nah, disitulah kita seperti berpindah fragment sebenarnya, namun saya tidak menggunakan fragment. Saya hanya menggunakan input extra untuk mengirimkan datanya. Lanjut kita lihat. Nah, di sini kita kirim data kampus ke detail activity, di mana kita mengirimkan nama, deskripsi, dan detail. Nih, di sini kita lihat indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, kenapa kita menggunakan sebuah list? Karena nanti dia dipanggil akan berdasarkan posisinya. Nah, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Nah, ini function untuk menghindari memory leak, sama seperti tadi. Lanjut kita lihat untuk detail activity. Nah, pada detail activity ini kita masih sama menggunakan binding. Lalu kita menyimpan masing-masing kampus, di mana di sini kita menyimpan dalam sebuah make-off. Lalu di sini sama kita menggunakan override on create. Lalu kita ambil data intern yang tadi berupa nama, deskripsi, dan detailnya. Lalu kita juga set toolbar. Kita mengatur toolbarnya akan bisa action bar. Lalu kita mengatur agar ikonnya berfungsi. Terus kita juga mengatur sebuah nama dari toolbar tersebut, yaitu detail kampus. Nah, terakhir kita set data yang diterima ke text view. Nah, di sini ini akan menampilkan sebuah nama dan deskripsi, lalu detail di text view yang ada di layout nanti. Lalu kita menampilkan menu di toolbar. Nah, pada toolbar nanti akan ada sebuah menu. Saya sudah buat sebuah menunya di sini. Menu detail. Nah, di mana pada di sini tuh merupakan ID open web view, di mana saya juga menambahkan icon dan show actionnya itu if from. Nah, kita kembali lagi ke detail activity-nya. Nah, selanjutnya menangani klik pada item di toolbar. Nah, ketika diklik maka kita akan langsung diarahkan ke intent, guys. Maka return when item ID, RID open web view, kampus name intent, dia akan mengambil dari intent tersebut sebuah nama dan akan mengambil URL akan mengambil link yang kita simpan tadi. Lalu jika 0 maka akan membuka web view dengan URL kampus yang sesuai. Nah, jika URL-nya 0 maka akan langsung diarahkan file intent, maka akan kita diarahkan ke web activity. Nah, itu adalah detail activity-nya. Navigasi ini adalah untuk codingan else-nya. Ini untuk navigasi kembali ke aktivitas sebelumnya. Nah, kita lihat untuk web view-nya.
sebelumnya kita lihat dulu untuk aktiviti detail di layoutnya. Nah, di sini hanya berisi toolbar di atasnya. Nah, di sini ada text view yang nanti akan menampilkan untuk nama kampus, deskripsi, dan detail. Nah, di detail ini di masing-masing text view ini sudah saya rancang sedemikian rupa, sudah saya buat semenarik mungkin. Lalu lanjut kita lihat di web view. Nah, di sini nanti web view ini masih sama, dia akan mengambil sebuah URL yang kita kirimkan lewat intent di detail activity tadi, lalu menampilkan web view-nya agar link di dalam web view dibuka di web, bukan di browser. Nah, kita menggunakan codingan ini, lalu kita lihat untuk web view-nya. Web view. Nah, web view kita hanya berisikan web view penuh satu layar. Baik, lanjutnya kita lihat untuk sebelumnya kita ada ketinggalan untuk ini menu, navigasi menu yang telah kita buat tadi, dimana di menu ini ID-nya 1, soal 1, ID 2 untuk soal 2, dan ID untuk run. Nah, langsung saja kita coba run aplikasinya. Pertama kali run akan muncul splash screen, lalu kita akan diarahkan ke login activity. Oke, login bisa. Nah, login. Nah, home. Nah, setelah home maka kalian langsung di home, masih kita klik kuis. Maka yang muncul pertama kali masih sama. Kita klik navigasi yang pertama itu akan muncul soal pertama. Kita coba masuk ke file view untuk Celsiusnya 25 derajat Celsius. Lalu kita convert. Maka hasilnya akan berubah. Ini adalah hasilnya. Lalu kita coba ubah ke Fahrenheit. Nah, dia langsung berubah. Enter the value in Fahrenheit. Nah, kita coba ubah ke degree dulu. Dia bisa. Nah, kita kembalikan dulu. Convert. Maka akan muncul 22 derajat Celsius. Oke. Pada pertemuan satu berfungsi, kita lihat untuk soal 2. Nah, ini ada toolbar tadi, daftar kampus, terdapat 5 daftar kampus, 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba yang pertama. Oke, kita langsung diarahkan ke aktivisi detail activity yang menampilkan toolbar, icon, judul, lalu ini ada deskripsi singkat, lalu ini detail kampusnya. Kita coba untuk buka bisa. Oke, kita langsung masuk ke web resmi dari Universitas Indonesia. Oke, kita coba yang lain. Oke, kita buat IPB. Coba. Sama ya. Kembali. Lalu kita coba untuk tombol out-nya, akan muncul sebuah pesan ya. Apakah Anda ingin keluar dari halaman ini? Kita tekan tidak, maka akan muncul sidebar. Lalu kita tekan lagi, kali ini kita klik ya. Nah, maka kita akan dikembalikan ke home. Baik, kita coba. Baik, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.